penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi atau UNCAC di Indonesia. Kami, kelompok 8, beranggotakan Michelle Octavianus Bayutama, Raden Mas Axel Cesario, Nabila Fitria, Reynara Safira, dan Clarista Pangestu akan membahas bagaimana Indonesia meratifikasi United Nations Against Corruption atau UNCAC. United Nations Convention Against Corruption merupakan serangkaian panduan bagi negara-negara pihak dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, meliputi upaya pencegahan, perumusan jenis-jenis kejahatan termasuk korupsi, proses penegakan hukum, ketentuan kerjasama internasional, serta mekanisme pemulihan aset terutama yang bersifat lintas negara. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dari itulah dibuatlah United Nations Convention Against Corruption yang diadakan oleh PBB yang ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2003 di Merida, Meksiko. Per tahun 2020, terdapat 187 negara termasuk Indonesia telah menjadi negara pihak United Nations Convention Against Corruption. Indonesia telah menunjukkan komitmennya sebagai negara pihak dengan meratifikasi United Nations Convention Against Corruption melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Dengan itu, Indonesia berkewajiban untuk mengimplementasikan pasal-pasal United Nations Convention Against Corruption. Latar belakang terbentuknya United Nations Convention Against Corruption. Dunia internasional termasuk Indonesia menyepakati bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang dapat bersifat lintas negara. Korupsi dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, serta melemahkan nilai demokrasi, etika, keadilan, dan kepastian hukum. United Nations Convention Against Corruption adalah konvensi anti korupsi pertama tingkat global yang mengambil pendekatan komprehensif dalam menyelesaikan masalah korupsi. Tujuan utamanya adalah memajukan dan mengambil langkah-langkah tegas dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi secara efektif dan efisien, memajukan, memfasilitasi, dan mendukung kerjasama internasional dan bantuan teknik dalam mencegah dan memerangi perbuatan korupsi, termasuk pengembalian aset. Yang ketiga, memajukan integritas, pertanggungjawaban, dan hubungan manajemen publik yang sesuai dengan kepemilikan umum. Proses pembuatan United Nations Convention Against Corruption dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama ada perundingan. Penyusunan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa diawali sejak tahun 2000 di mana Majelis Umum PBB dalam sidangnya ke-55 melalui resolusi nomor 55/61 pada tanggal 6 Desember 2000 memandang perlu dirumuskannya instrumen hukum internasional anti korupsi secara global. Maka dari itu, PBB membentuk komite ad hoc yang bertugas untuk merundingkan draft konvensi. Komite ad hoc yang beranggotakan mayoritas negara-negara anggota PBB memerlukan waktu hampir 2 tahun untuk menyelesaikan pembahasan sebelum akhirnya menyepakati naskah akhir konvensi untuk disampaikan dan diterima sidang Majelis Umum PBB. Yang kedua, ada proses penandatanganan. Konvensi anti korupsi diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 31 Oktober tahun 2003 di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Proses penandatanganan konvensi tersebut diadakan pada tanggal 9 sampai dengan 11 Desember tahun 2003 di Meksiko. Yang terakhir adalah proses ratifikasi. Kekuatan mengikat konvensi anti korupsi baru terjadi pada tanggal 15 September tahun 2005 setelah 30 negara telah tanda tangan meratifikasi isi dari konvensi tersebut. Proses ratifikasi United Nations Convention Against Corruption oleh pemerintah Indonesia. Pada tahap penandatanganan konvensi tersebut yang diadakan pada tanggal 9 sampai dengan 11 Desember tahun 2003 di Meksiko, Menteri Kehakiman dan HAM RI yang diberikan mandat oleh Presiden untuk menandatangani konvensi tersebut berhalangan datang. Baru pada tanggal 18 Desember tahun 2003, Menteri Yusril telah menandatangani di markas besar PBB di New York. Indonesia meratifikasi konvensi tersebut pada tanggal 18 April tahun 2006 yang disahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption. Dengan ratifikasi tersebut, United Nations Convention Against Corruption mempunyai kekuatan pemberlakuan entry into force bagi Indonesia sebagai negara peserta ratifikasi konvensi tersebut. Ratifikasi konvensi
anti korupsi oleh pemerintah Indonesia juga mempunyai implikasi timbulnya kewajiban yang mengikat bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan isi dari Konvensi Anti Korupsi tahun 2003. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kebijakan Indonesia meratifikasi UNCAC. Yang pertama, dibutuhkan kerjasama yang erat dalam penanganan kasus korupsi, khususnya dalam hal pengembalian aset hasil korupsi. Hal ini dikarenakan karena kita sudah tahu kasus korupsi yang semakin hari semakin bertambah, cenderung meliputi batas-batas negara baik dalam hal aset maupun barang bukti. Sebab itu sangat dibutuhkan kerjasama yang erat dalam penanganannya, khususnya dalam hal pengembalian aset hasil korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip itu adalah prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Sehingga pencegahan dan pemberantasan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional itu sangat diperlukan. Tujuannya adalah pemberantasan korupsi tidak boleh hanya berhenti pada penangkapan dan penahanan pelakunya saja, tetapi harus berfokuskan pada upaya pengembalian aset yang sudah dikorupsi. Maka dari itu dengan diratifikasinya UNCAC oleh Indonesia semakin lengkaplah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Arti ratifikasi Konvensi Anti Korupsi bagi Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption, yaitu meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri. Yang kedua, untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Selanjutnya, untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerjasama penegakan hukum. Selanjutnya, untuk mendorong terjalinnya kerjasama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerjasama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral. Yang terakhir, untuk harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan konvensi ini. Di Indonesia sendiri sudah memiliki berbagai lembaga yang tugasnya adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang dapat saja terjadi di dalam badan pemerintahan, baik pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah. Seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, Lembaga Peradilan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN, LKPP, Komisi Yudisial, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Polri, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Ombudsman Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Bappenas. Semua lembaga ini fungsi dan tugasnya adalah untuk mencegah dan mengawasi apabila terjadi tindak pidana korupsi di dalam badan pemerintahan tersebut. Sehingga dengan adanya lembaga-lembaga ini diharapkan bahwa negara Indonesia bisa terbebas dari jeratan korupsi yang masih kadang terjadi di dalam badan-badan pemerintahan itu sendiri. Dan lembaga-lembaga ini juga merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan ratifikasi dari UNCAC. Selanjutnya ialah mengenai aset recovery atau pengembalian aset. Pengembalian aset negara yang dilarikan koruptor ke negara lain sepertinya sudah tidak asing lagi untuk kita dengar atau merupakan hal yang sulit dilakukan. Namun biasanya tertahan dengan adanya kendala akses informasi yang tertutup dan dana operasional yang terbatas. Namun sudah tidak lagi karena pemerintah memutuskan menggunakan United Nations Convention Against Corruption atau disebut dengan UNCAC sebagai media pengembalian aset di berbagai negara tersebut. Melalui UNCAC, pemerintah bebas mendapatkan akses dimanapun dan berapa jumlah aset yang tersebar di berbagai negara. Dengan menggunakan UNCAC, pemerintah bisa menemukan lobi diplomasi yang lebih mudah dan efisien. Dalam menjunjung revolusi PBB, UNCAC merupakan salah satu organisasi dunia yang terkini yang dalam usahanya memerangi praktek korupsi di berbagai negara anggotanya. UNCAC saat ini telah ditandatangani di 140 negara, di mana 129 diantaranya termasuk Indonesia telah melakukan ratifikasi melalui adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.
Dengan UNCAC, konteks disagreement atau ketidaksepahaman dari negara-negara yang memiliki sistem hukum berbeda bisa dikesampingkan, karena ini sudah merupakan kesepakatan dunia internasional. Negara peserta dan paratifikasi konvensi telah memahami sepenuhnya dan menyetujui penggunaan sarana hukum untuk pengembalian aset korupsi sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif semua negara, bukan saja negara yang harta kekayaannya telah dikorupsi. Kerjasama antar negara ini menjadi penting mengingat korupsi bukan lagi kejahatan lokal atau nasional, ia telah menjadi kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang bersifat transnasional. Berikut ini ialah langkah-langkah dalam asset recovery atau pengembalian aset. Yang pertama ialah dengan civil allegation atau dengan menuntut para koruptor melalui civil allegation atau secara perdata. Hal ini dimaksudkan untuk membekukan aset milik negara agar bisa dibekukan di negara tempat aset tersebut disimpan. Selain itu, agar aset tersebut juga tidak bisa lari, pemerintah bisa melakukan full disclosure agar tidak mampu tersentuh lagi oleh para koruptor. Kedua ialah di mana pemerintah bisa melalui UNCAC bisa melakukan perampasan paksa terhadap aset fisik yang dimiliki koruptor di luar negeri. Dan yang ketiga, menggunakan kekuatan konvensi tersebut di negara-negara yang dicurigai sebagai tempat bersembunyi koruptor. Maka dari itu, dengan adanya langkah-langkah di atas, diharapkan Indonesia bisa memanfaatkannya dengan baik dalam rangka pengembalian hasil korupsi atau aset recovery yang ada di luar negeri. Ada dua macam strategi yang digunakan UNCAC dalam asset recovery. Yang pertama ialah direct recovery dan indirect recovery. Strategi pertama mengandung implikasi hukum yang dikenal sebagai civil recovery, sedangkan strategi kedua dikenal sebagai criminal recovery. Strategi direct recovery dilaksanakan dengan gugatan perdata terhadap pemilik harta kekayaan yang diduga berasal dari korupsi dan ditempatkan di negara lain. Gugatan semacam ini sudah tentu memerlukan bantuan pengacara yang telah terbukti memerlukan biaya yang relatif besar. Sedangkan strategi indirect recovery tidak memerlukan biaya besar karena proses peradilan pidana di negara yang berkepentingan atas aset korupsi itu dan pelaksanaan putusan pengadilannya diberlakukan di negara di mana aset ditempatkan. Kendala hukum Indonesia dalam mengimplementasi United Nations Convention Against Corruption. Yang pertama, Indonesia belum memiliki aturan mengenai aset recovery. Yang kedua, lemahnya aturan hukum dalam perampasan aset yang dilarikan ke negara lain. Dan yang ketiga, banyaknya negara tujuan pelarian aset negara hasil korupsi yang belum meratifikasi United Nations Convention Against Corruption. Kesimpulan, kebijakan Indonesia meratifikasi United Nations Convention Against Corruption merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah dalam rangka pengembalian aset hasil korupsi Indonesia yang berada di luar negeri atau aset recovery. Dengan demikian, Indonesia juga bisa memanfaatkan kerjasama internasional dalam usaha pengembalian aset hasil korupsi. Implementasi United Nations Convention Against Corruption ada kendala hukum yang dihadapi oleh Indonesia, yaitu perlunya harmonisasi hukum untuk memenuhi standarisasi internasional sesuai dengan United Nations Convention Against Corruption dalam hukum nasional Indonesia. Indonesia juga harus meningkatkan kerjasama internasional untuk memperkuat pelaksanaan United Nations Convention Against Corruption.